Assalamualaikum. Berjumpa kembali dengan saya Mandala di channel podcast Horror Reborn. Waktu menunjukkan pukul 8 pagi. Ayah Vio dan Mardi sengaja tidak pergi bekerja karena mereka memang sudah punya niatan mau mengantar Vio pergi ke warung untuk berpamitan. Ketiga orang itu berangkat ke warung dengan berboncengan motor. Vio membonceng kakaknya, sedang sang ayah membawa motor sendiri. Ketiganya pergi dalam waktu yang bersamaan menuju warung milik Bu Kesya. Setibanya di halaman warung yang memang cukup luas, perhatian Vio dan kakaknya tersita dengan sebuah minibus yang tiba-tiba ikut menepi. Minibus itu terlihat cukup penuh oleh penumpang. Setelah bus itu benar-benar berhenti, beberapa orang laki-laki berpeci putih turun dari bus tersebut. Penampilan orang-orang yang masih usia remaja itu terlihat selayaknya santri. "Loh, di sini?" tanya salah seorang dari 3 orang yang turun. Vio masih memerhatikan bagaimana orang itu mengamati area warung yang telah ramai itu dengan tatapan yang sulit dipahami. "Iya Gus, di tempat ini loh, enak betul makanannya," jawab salah satu teman pada sosok yang disebut Gus. "Loh, gak mau aku. Cari tempat lain saja. Di sini banyak demit," tolak sosok pria yang disebut Gus oleh temannya. Mendengar hal itu, bukan cuma teman dari Gus itu, namun Vio, ayah, dan juga Mardi turut bergidik ngeri dibuatnya. "Sudah, naik lagi saja. Cari tempat makan lain. Itu lihat, seekor ular saja sebesar atapnya." Gus bergidik ngeri sembari cepat-cepat naik kembali ke atas minibus. 2 teman lainnya pun turut naik. "Gak jadi makan?" suara protes riuh terdengar dari dalam bus. "Jadi, tapi bukan di sini. Yuk jalan," seru seseorang dari mereka, dan bus pun kembali membalik dan berputar arah. Vio, ayah dan kakaknya masih tertegun di tempat mereka berdiri. Memang benar ya, di atap warung itu ada ular besar, lirih Vio. Ia bergidik ngeri saat turut membayangkan. Warung yang besar dan luas itu terdapat ular besar di atas atapnya. Terlebih saat dia kembali teringat tentang teror ular besar yang mendatangi dirinya malam itu. Dengan tekadnya yang penuh, Vio berjalan didampingi kakak dan ayahnya masuk ke dalam warung. Saat baru masuk, Vio disambut oleh beberapa teman kerjanya. Mereka senang karena Vio masih dalam keadaan baik-baik saja setelah kejadian pingsan waktu itu. "Aku ke ruangan Bu Kesya dulu ya teman-teman," pamit Vio kepada teman-temannya. "Loh, mau ngapain ke sana?" tanya Yuli tak mengerti. "Aku mau pamit mbak, kayaknya aku mau istirahat di rumah dulu. Nanti kalau sakitku udah sembuh, baru balik kerja lagi," Vio beralasan. "Oh, ya sudah kalau gitu. Semoga apapun sakitmu cepat sembuh ya," ucap Yuli dan beberapa teman Vio yang lain. Vio mengangguk, berterima kasih, lalu beranjak menuju lantai 2, masih ditemani ayah dan kakaknya. Vio mengetuk pintu dan dipersilahkan untuk masuk. "Loh, kamu?" Entah apa yang membuat Bu Kesya begitu terkejut melihat kehadiran Vio di depan matanya. "Assalamualaikum Bu," ucap Vio takut-takut. Bu Kesya tidak langsung menjawab. Wanita itu mendadak terlihat gelisah. Bukan cuma itu, bahkan wajahnya mendadak pucat. Keringat dingin pun tampak jelas mengalir di area wajahnya. Entah apa yang membuatnya begitu. Ruangan itu ber-AC, namun dia harus menyeka wajahnya dengan tisu karena keringat dingin terus-menerus mengucur dari pori-pori wajahnya. "Bu, mohon maaf. Kedatangan kami kemari adalah untuk menyampaikan jika anak kami merasa sedang tidak enak badan dan ingin beristirahat dulu di rumah untuk sementara waktu. Ibu bisa cari pengganti Vio jika memang itu perlu." Pak Karya membuka suara. "Oh, kamu gak enak badan? Kamu tetap bisa masuk, gak perlu bekerja. Tapi kamu harus tetap masuk kerja setiap hari." Bu Kesya terlihat salah tingkah. Wanita itu bahkan duduk, berdiri, dan duduk lagi di atas kursinya. Wanita itu terlihat begitu gelisah. Maaf Bu,
Tapi sepertinya anak kami tidak bisa bekerja lagi di sini. Maksudnya gimana, Pak? Nggak bisa. Vio harus tetap bekerja di sini. Bu Kesia tetap memaksakan keinginannya. Maaf, Bu. Kami tidak punya kewajiban untuk menuruti apa kata Ibu. Ini surat pengunduran diri anak saya. Terima kasih. Kami pamit, Bu. Assalamualaikum. Tegas Pak Karya menyodorkan amplop berisi surat pengunduran diri yang di dalamnya terselip uang 10.000 pemberian Bu Kesia. Kemudian ketiga orang itu bangkit dan segera beranjak dari tempat itu. Apa ini? Kurang ajar kamu ya, Vio. Kamu takkan pernah lepas dari tempat ini. Jika bukan dirimu, maka jiwamu yang akan selalu datang untuk bekerja di sini. Pekikan Bu Kesia terdengar begitu murka. Wanita itu tak terima karena uang pancingan yang ia berikan kepada Vio justru kembali lagi kepada dirinya. Teriakan Bu Kesia tak lagi dipedulikan. Vio bersama ayah dan kakaknya beranjak pergi menuruni anak tangga menuju lantai dasar untuk segera pergi dari tempat itu. Begitu tiba di lantai dasar, tepatnya di area dapur, Vio kembali disambut riang oleh teman-temannya. Ada salah satu teman Vio yang menyita perhatian Vio saat itu. Danis, gadis itu tampak murung, melamun, bahkan tatapannya terlihat kosong. Entah apa yang tengah dipikirkan gadis itu. Tangannya sibuk dengan ulekan yang tengah bekerja menggiling bumbu untuk tongseng. Namun tatapannya tampak kosong lurus ke depan. Danis, ucap Vio seraya mendekat pada gadis itu untuk berpamitan. Karena Vio berpikir mungkin itu adalah hari terakhir dia berada di warung tongseng itu dan bertemu dengan teman-teman kerjanya di sana. Satu kali dipanggil, Danis masih belum menyahut. Gadis itu masih dalam tatapannya yang kosong. Vio memanggil kembali seraya lebih mendekat. Namun sesuatu yang tak terduga dan terasa di luar nalar tiba-tiba terjadi. Panci berukuran jumbo yang bertengger di atas kompor menyala tiba-tiba saja terbalik tanpa adanya goncangan dan sentuhan dari siapapun. Hingga air mendidih yang memenuhi panci besar itu seketika tumpah dan mengguyur habis tubuh Danis. Ah! Danis menangis histeris karena kepanasan. Semua teman dan pengunjung warung, tak terkecuali Vio, turut histeris dan panik. Danis meronta-ronta di atas lantai. Uap panas menguar dari tubuh gadis yang telah kuyup dengan air panas itu. Tak hanya itu, bahkan seluruh tubuh gadis bertubuh gempal itu mulai melepuh dan mengelupas. Orang-orang yang ada di sana panik. Beberapa dari mereka memanggil Bu Kesia agar turun dan melihat situasi di dapur. Melihat hal itu, Bu Kesia tampak panik. Ia menelpon ambulans agar Danis segera dibawa ke rumah sakit dan segera mendapat penanganan medis. Saat berpapasan dengan Vio, Bu Kesia tak lagi menyapa. Wanita parubaya itu hanya melempar tatapan mengerikan pada gadis itu yang berhasil membuat Vio bergidik ngeri. Ayo, kita pulang dulu. Nanti kita jenguk temanmu di rumah sakit, ajak ayah Vio setelah memastikan Danis dibawa oleh ambulans yang belum lama tiba. Vio pun menuruti saja ajakan ayahnya. Malam harinya seusai sholat isya, Vio gegas masuk ke dalam kamar dan tidur. Besok adalah hari pertama bagi Vio bekerja di tempat yang baru. Dan Vio harus tidur lebih cepat agar tidak terlambat. Kebetulan sebelum Vio bekerja di warung milik Bu Kesia, gadis itu telah mendapatkan sebuah tawaran bekerja di sebuah pabrik konveksi yang letaknya cukup jauh dari rumahnya. Karena ia berpikir warung makan milik Bu Kesia posisinya lebih dekat, Vio memilih untuk bekerja di tempat itu. Setelah memutuskan mengundurkan diri dari warung makan, Vio mengabari teman yang waktu itu menawarkan pekerjaan di konveksi. Dan dengan mudahnya, Vio diterima di tempat tersebut. Karena selain faktor sudah saling mengenal dengan anak pemilik konveksi itu, Vio juga cukup berpengalaman di bidang menjahit. Setelah membaca doa tidur, mata gadis itu mulai terpejam. Dan saat itulah pekerjaan di warung makan Bu Kesia telah menanti dirinya. Vio merasa heran ketika mendapati dirinya telah berada di depan warung makan milik Bu Kesia. Padahal seingat Vio, dia sudah tidak bekerja lagi di sana. Vio membuka pintu kaca
yang merupakan pintu masuk utama. Gadis itu bergerak masuk ke dalam warung. Tempat itu tampak ramai oleh pengunjung. Namun, bukan pengunjung biasa yang datang makan di warung itu. Dengan takut-takut, Vio memandang ke segala arah, menyusuri setiap sudut ruangan yang cukup luas itu. Banyaknya meja dan kursi yang tersedia di sana telah dipenuhi oleh pengunjung. Masing-masing dari banyaknya pengunjung bermacam bentuk dan sosok. Ada pocong, ada kuntilanak, genderuwo, sosok siluman, penampakan orang-orang yang berdarah-darah, atau sosok orang dengan kondisi tubuh tidak utuh. Vio tercekat dibuatnya. Keringat dingin sebesar biji jagung mulai keluar dari pori-pori gadis itu. Vio berbalik arah menuju pintu untuk keluar. Namun begitu membuka pintu utama, sekejap mata seolah dimensi terbalik dan gadis itu kembali ke dalam warung makan itu. Dan kembali menyaksikan makhluk-makhluk mengerikan yang sedang menikmati makanan mereka di atas meja masing-masing. Vio begitu cemas, jantungnya berdegup dengan kencang. Gadis itu semakin ketakutan. Ia kembali membalik badan dan membuka pintu untuk keluar. Namun yang terjadi masih saja sama. Dia kembali ke dalam warung makan itu. Ia kembali membalik badan, membuka pintu, dan yang terjadi tetap sama. Begitu terus berulang-ulang. Vio menjerit histeris saat sesosok pria dengan kondisi setengah kepalanya hancur hingga menampakkan sebagian otaknya tiba-tiba telah berdiri di sisinya. Sosok itu semakin terlihat menakutkan karena kedua bola matanya yang menggantung sampai di kedua pipi. "Vio, ambil daging di ruang penyimpanan." Titah itu terdengar. Sesosok wanita berjubah hitam seperti yang Vio temui waktu itu tiba-tiba telah berada di dekatnya. Sosok berjubah itu memberikan sebuah cangkul pada Vio. "Gak mau," tolak Vio. Tubuhnya gemetar hebat. "Harus mau, jika tidak, mati," ancam sosok berjubah. Bola matanya yang sepenuhnya hitam menatap tajam kedua manik mata Vio dengan jarak yang sangat dekat. "Maju, ambil daging di tempat penyimpanan." Sosok berjubah kembali memberi titah. Mau tidak mau, Vio pun melangkah ragu menuju ruang penyimpanan. Sosok berjubah hitam mengikuti langkah Vio. Vio membuka pintu menuju ruang penyimpanan dan masuk. Seperti waktu itu, di dalam ruang penyimpanan daging itu merupakan sebuah area kuburan. Karena takut, Vio membalik badan, berniat untuk pergi dari sana. Namun, sosok berjubah tidak membiarkan itu semua. "Maju," titah sosok itu. Vio meneguk ludah, lalu dengan amat terpaksa dia melanjutkan langkahnya, melewati deretan batu nisan dan rimbunan pohon beringin. Begitu tiba di sebuah gundukan tanah merah yang bertabur kelopak bunga mawar, langkahnya terhenti. Entah apa yang dipikirkan Vio. Gadis itu menggali gundukan itu tanpa disuruh sosok berjubah hitam. Tanpa ia sadari jika di atas gundukan tanah merah tersebut terdapat batu nisan yang bertuliskan Sulfiana Devi binti Kesya. Vio menggali kuburan itu dengan begitu semangat. Sosok berjubah hitam hanya mengawasi gadis itu dengan berdiri di tepi liang kuburan. Semakin lama, lubang yang digali semakin dalam, hingga menampakkan sebuah bungkusan berwarna putih, di mana sebagian kain pembungkus itu terdapat noda merah mengerikan. "Buka dan potonglah." Sosok berjubah hitam memberikan sebilah pisau tajam pada Vio yang saat itu masih berada di dalam liang lahat. Seolah merasa jika pekerjaan itu sudah biasa baginya, Vio menerima pisau tersebut dan mulai memotong-motong tubuh mayat yang ternyata adalah seorang anak perempuan yang usianya mungkin sekitar 17 tahun. Pertama, Vio memotong bagian paha gadis yang sudah tidak bernyawa itu. Setelah satu paha terpotong, beberapa makhluk mengerikan dengan masing-masing kondisi tidak utuh datang menghampiri liang kubur tempat Vio mengeksekusi mayat saat itu. Sebujur kaki yang sudah terpotong diangkat naik oleh beberapa makhluk menyeramkan tersebut. Lalu, Vio pun turut naik dari dalam liang kubur. Tanpa diduga, makhluk-makhluk itu memotong-motong kaki tersebut menjadi bagian yang lebih kecil-kecil. Vio seketika terbangun dari tidurnya. Perutnya yang bergejolak karena mual berhasil membebaskan gadis itu
dari mimpi yang begitu mengerikan. Tanah. Mengapa tubuhku banyak sekali tanah merah? Apakah yang terjadi barusan bukan mimpi? Gumam Vio saat mendapati jika di area siku dan beberapa anggota tubuhnya terdapat tanah merah. Seperti tanah kuburan yang baru saja ia kunjungi di dalam mimpi. Bukan hanya badannya yang kotor dengan tanah, namun Vio juga merasakan jika seluruh tubuhnya capek semua. Dilihatnya jam dinding yang menunjuk pada angka 3 dini hari. Vio bangun dan merasa tak berani untuk tidur lagi. Dia takut mimpi buruk itu akan berlanjut. Karena itu, Vio memilih pergi mandi. Baru setelahnya melakukan sholat malam. Setelah 2 salam dipanjatkan, sebuah suara bisikan kembali terdengar dari arah tengkuk gadis itu. Jiwamu sudah terikat dengan tumbal yang dipersembahkan oleh Kesyandu. Simba sudah berusaha membantumu, tapi saat ini yang bisa membantumu adalah dirimu sendiri. Pastikan kamu tak pernah membongkar kuburanmu sendiri. Dengan begitu, kamu akan aman. Astagfirullahalazim. Vio terkesiap dan cepat menoleh ke arah belakang di mana suara bisikan itu berasal. Namun, tak ada siapapun di sana. Vio meneguk ludah. Apa maksudnya ini? Berarti mimpi tadi? Apa maksud dari mimpiku tadi? Gumam Vio. Kali ini perasaannya kembali diliputi kecemasan. Sampai akhirnya pagi pun tiba. Bu, Vio pergi dulu ya. Pamit Vio pada ibu, kakak, dan ayahnya yang saat itu masih menyantap hidangan di meja makan. Loh, baru jam 6 ini. Kok sudah mau berangkat? Gak kepagian? Lagian kenapa sih kamu? Kok buru-buru ngambil kerjaan baru? Bukannya istirahat dulu? Sungut sang ibu, merasa cemas pada anak gadisnya. Kan tempatnya lumayan jauh, Bu. Mending berangkat lebih awal lah, biar nanti di jalan gak buru-buru. Soal kerjaan, Vio bosen dekem di rumah terus, Bu. Kalau kerja kan Vio ketemu banyak teman nanti di sana, jadi gak kesepian. Jelas Vio menoel pipi tembem sang ibu yang tampak murung karena kurang suka pada keputusan anaknya yang buru-buru menurutnya. Ya sudah, terserah kamu saja. Yang penting kamu harus hati-hati mulai sekarang. Jangan sampai kejadian seperti di tempat Bu Kesya terulang kembali. Jangan mau kalau ada siapapun yang ngasih uang, apapun alasannya. Jangan mau, ya. Bu Lisnur berpesan. Sesaat Vio terdiam karena kembali teringat dengan mimpi semalam. Kenapa, Ndu? Kamu masih mimpi lagi ya? Atau dikejar ular lagi? Bu Lisnur kembali cemas melihat raut wajah anaknya yang mendadak sendu. Ah, enggak, Bu. Ya udah, Vio pamit pergi dulu ya, Bu. Takut telat, jawab Vio lalu berpamitan. Ia memutuskan tak lagi menceritakan tentang mimpinya pada sang ibu. Karena ibunya terlalu cemas. Ia tidak mau jika ibunya itu kembali kepikiran dengan apa yang menimpanya saat itu. Hati-hati ya, Bu Lisnur kembali berpesan. Ayo, Mas antar aja. Kan motormu masih ada di bengkel, ucap Mardi seraya bangkit dari tempat duduknya. Vio hanya tersenyum setuju menanggapi ucapan sang kakak. Pagi itu, Vio membonceng kakaknya menuju tempat kerja yang jaraknya memang lumayan jauh. Hampir 1 jam lebih jika ditempuh menggunakan motor. Itu pun dengan kecepatan yang lumayan tinggi. Jika dengan kecepatan sedang, mungkin sekitar 2 jaman atau bisa juga lebih. Pelan-pelan aja, Mas. Memang Vio sengaja berangkat pagian biar kita nggak buru-buru di jalan, pinta Vio. Siap, jawab Mardi. Mereka masih berada di atas motor yang menggelinding di jalanan kota. Duar! Ah! Vio dan Mardi sontak terkejut. Mardi menekan remnya dan motor terhenti kali ini. Pandangan mereka berpusat pada sesuatu yang juga menjadi pusat perhatian warga. Beberapa menit yang lalu, dari arah yang berlawanan, sebuah motor melaju dengan cepatnya. Motor tersebut dikendarai oleh seorang anak perempuan mengenakan seragam putih abu-abu lengkap dengan tas dan sepatu sekolah. Motor yang dikendarai oleh gadis itu
melaju dengan cepat hingga menghantam bahu jalan. Seketika, motor dan si pengendara terpental cukup tinggi hingga begitu mendarat, motor dan si pengemudi terpisah kurang lebih 5 meter. "Ya Allah, kecelakaan!" ucap Vio. Mendadak keringat dingin mengucur. Jantungnya pun berdegup kencang tak beraturan. "Udah yuk, kita langsung berangkat aja," ajak Mardi. "Bentar mas, aku mau lihat dulu. Kasihan anak itu. Sepertinya Vio kenal, tapi nggak ingat," ucap Vio. Saat mereka sempat berpapasan, Vio juga sempat melihat wajah gadis itu dan terasa cukup familiar bagi Vio. Tapi Vio tak ingat itu siapa. "Loh, serius?" "Iya, yuk." Vio telah turun dan berlari menuju kerumunan di tepi jalan yang tengah mengurumuni gadis malang itu. Vio dan Mardi menerobos masuk ke banyak kerumunan untuk melihat kondisi gadis yang baru saja mengalami kecelakaan. "Sulfiana Devi, itu kan..." Alangkah terkejutnya Vio saat mendapati gadis yang tengah sekarat meregang nyawa ternyata adalah Sulfiana Devi. Nama itu dapat Vio lihat dari bed nama yang terdapat pada salah satu atas saku seragam yang berada di dada sebelah kanan gadis itu. Mendadak, Vio merasa mual. Bukan karena ia jijik, namun karena ingatan tentang siapa gadis itu terlintas kembali di dalam benaknya. Iya, gadis yang bernama Sulfiana Devi itu tak lain adalah Sulfiana Devi binti Kesia. Gadis yang makamnya dibongkar oleh Vio dan dieksekusi malam itu juga. Seingat Vio, saat mengeksekusi jasad Sulfiana Devi, dia memotong paha gadis itu hingga lepas. Dan apa yang terjadi sekarang? Akibat dari kecelakaan itu, salah satu kaki Devi terpotong sebatas paha. Kepala gadis itu juga mengalami retak. Kondisi Devi sama persis dengan apa yang dilihat Vio saat berada di alam mimpi. "Dek, kamu gak apa-apa?" tanya Mardi yang menyadari jika raut wajah adiknya mendadak pucat pasi. Tubuhnya pun melemas. Gadis itu merasa mual dan ingin muntah. Vio tak menjawab. Ia hanya menerobos kembali untuk keluar dari sesaknya kerumunan orang-orang. "Kita pulang saja ya. Gak usah kerja dulu hari ini. Kamu pucat banget," ucap Mardi, khawatir akan kondisi adiknya. "Enggak mas, kita berangkat aja langsung. Aku gak apa-apa kok," jawab Vio, masih sesekali menahan rasa mualnya. Sementara itu di sisi lain, brak! Bu Kesia menggebrak meja di depannya. Wanita parubaya itu tampak begitu geram. "Kurang ajar. Ada apa dengan gadis itu? Mengapa Vio masih lolos? Hari ini daging di gudang bertambah, tapi gadis itu masih saja berkeliaran. Jika bukan Vio, lalu makam siapa yang ia bongkar semalam?" Bu Kesia bermonolog seorang diri. Wanita itu berada dalam kemarahan yang disertai kecemasan mendalam. Suara ponsel bergetar di atas meja. Bu Kesia melirik benda pipih miliknya dengan ekor mata. Terdapat nama Yuni di sana. Itu adalah nama adik perempuannya. Bu Kesia membuang nafas kasar, lalu meraih benda pipih itu dan melekatkan pada salah satu telinga setelah menggeser tombol hijau. "Mbak, pulang, Mbak, pulang." Suara itu terdengar seperti tangisan yang begitu pilu. Bu Kesia mengernyitkan dahi. Wanita itu bahkan belum menjawab. "Devi, Mbak, Devi." "Ada apa dengan Devi?" pakik Bu Kesia. Wanita itu mulai panik saat mendengar nama anaknya disebut. Bu Kesia kembali ke rumah setelah mendapat kabar duka dari adik perempuannya. Setibanya di depan rumah, keadaan sudah sangat ramai dengan orang-orang yang hadir menyampaikan bela sungkawa. Bu Kesia menatap sendu wajah pucat sang putri yang saat itu masih berdarah karena belum sempat dimandikan. Wanita parubaya itu gegas berjalan cepat menerobos kerumunan orang-orang dan masuk ke dalam kamarnya. Suara barang pecah terdengar memekakkan telinga. Sekejap mata barang-barang yang awalnya berada di atas meja rias telah hancur berantakan di lantai setelah dilempar oleh Bu Kesia. "Ada apa mbak?" tanya Yuni yang masuk ke dalam kamar.
Kurang ajar, Vio. Semua gara-gara kamu. Tidak akan pernah aku ampuni. Aku atau kamu yang akan mati lebih dulu. Bekik Bu Kesya. Jadi ini karena perbuatanmu, Mbak. Karena pengabdianmu pada setan yang membuat Devi akhirnya meninggal dengan cara seperti ini. Yuni bertanya dengan bibir gemetar karena tak habis pikir. Anak itu harus mati. Nyawa dibayar nyawa. Ucap Kesya membuat Yuni bergidik ngeri. Mbak, kamu sudah gila. Apa yang kamu lakukan tidak akan pernah bisa dibenarkan. Mengorbankan orang lain demi sesuatu yang jahat. Apa kamu tidak berpikir tentang Devi? Tentang keluarga kita? Diam! Teriak Bu Kesya. Suaranya menggema di seluruh ruangan. Aku sudah terlalu jauh dalam hal ini. Tidak ada jalan kembali. Aku akan mengakhiri ini. Satu cara atau yang lainnya. Kesya meninggalkan Yuni seraya berlalu ke kamar sebelah. Tempat selama ini ia melakukan pemujaan. Setibanya di dalam kamar pemujaan, Kesya duduk bersila. Diambilnya boneka akar yang membentuk manusia. Sepasang netranya memejam. Mulutnya kemat-kamit membaca mantra. Vio, datanglah. Saatnya kamu untuk bekerja. Ucap Kesya sambil memegang kaki boneka akar itu. Vio sudah berdiri di depan warung tongseng. Dengan berat kakinya melangkah mendekati pintu utama warung milik Bu Kesya itu. Seperti biasa, warung itu ramai pengunjung dan seperti biasa pula, pengunjung di malam hari bukanlah pengunjung biasa. Mereka bukan manusia. Terlihat Devi dan Danis sedang melayani pengunjung. Semua pekerja di sana adalah tumbal yang sudah meninggal. Vio, ambil daging di ruang penyimpanan. Selalu tugas itu yang didapat tiap kali alam bawah sadarnya membawa Vio ke warung tongseng untuk bekerja. Sosok berjubah telah memberinya cangkul dan memaksanya untuk masuk ke ruang penyimpanan. Namun, baru saja pintu hendak terbuka, sebuah bisikan terdengar. Pergi. Bu Kesya terpental. Begitu pula dengan boneka akar yang terjatuh dari tangannya. Mulutnya mengalir darah segar. Kurang ajar. Siapa sebenarnya Vio? Mengapa dia selalu lepas dari jeratanku? Bu Kesya begitu frustrasi karena usahanya beberapa malam selalu gagal. Bu, Vio terbangun dari tidurnya. Nafasnya tersengal dengan keringat dingin di sekujur tubuhnya. Darah juga turut mengaliri kedua lubang hidungnya. Bu Lisnur yang kaget juga turut terbangun. Malam itu ia menemani Vio. Mimpi buruk lagi kamu? Mimisan terus begini? Bu Lisnur panik. Bu, aku mau sholat. Lirih Vio seraya bangkit dari tempat tidurnya. Vio memutuskan untuk sholat malam agar hatinya tenang dan teror yang menghantuinya selama ini dapat segera berakhir. Keesokan paginya, suasana desa masih tenang dengan sinar matahari yang lembut menyinari rumah-rumah penduduk. Di tengah ketenangan itu, Pak RT, seorang kiai sekaligus tetua desa yang dikenal memiliki pengetahuan tentang hal-hal mistis, datang berkunjung ke rumah Pak Karya. Pak RT adalah sosok yang dihormati di desa karena kebijaksanaannya dan kemampuannya dalam menangani masalah-masalah spiritual. Pak Karya menyambut Pak RT dengan wajah penuh harapan dan kekhawatiran. Setelah sebelumnya bercerita tentang keadaan yang dialami putrinya, Vio. Ia berharap kedatangan Pak RT bisa membawa solusi bagi penderitaan Vio yang misterius. Assalamualaikum Pak Karya. Sapa Pak RT dengan suara lembut namun penuh wibawa. Waalaikumsalam Pak RT. Silakan masuk, jawab Pak Karya sambil mempersilahkan Pak RT masuk ke dalam rumah. Di ruang tamu, Bu Lisnur dan Vio sudah menunggu dengan cemas. Vio duduk dengan lemah di kursi. Wajahnya masih pucat dan tampak lelah. Pak RT mendekati Vio dan menatapnya dengan penuh perhatian. Bagaimana keadaanmu, Nak? Tanyanya dengan nada penuh kasih. Vio mencoba tersenyum meski lemah. Saya merasa sedikit lebih baik, Pak RT. Tapi mimpi-mimpi buruk itu masih menghantui saya. Pak RT mengangguk pelan. Jangan khawatir, Nak. Dengan izin Allah, kita akan mencari solusi untuk masalah ini. Pak RT menatap Vio dengan serius. Beliau membaca beberapa doa. Kamu, Nak, menjadi korban dari seseorang yang menggunakan kekuatan jahat untuk tujuan pribadi.
Kita harus mencari tahu siapa dan mengapa ini terjadi, ucap Pak RT setelahnya. Vio mengangguk pelan, merasa bahwa Pak RT memahami situasinya lebih baik daripada siapapun. Apa yang harus saya lakukan, Pak RT? Kita akan mulai dengan doa dan sholat, memohon perlindungan dan petunjuk dari Allah. Selain itu, saya akan melakukan ruqyah untuk membersihkan pengaruh buruk dari tubuh dan pikiranmu, jawab Pak RT. Ia kemudian meminta izin untuk memulai prosesi ruqyah. Pak RT menyiapkan air dalam sebuah mangkuk, membacakan ayat-ayat suci Al-Quran di atasnya. Ia juga meminta Vio untuk duduk bersila dan berdoa dengan khusyuk. Dengan penuh keikhlasan, Vio mengikuti instruksi Pak RT, berharap segala penderitaannya segera berakhir. Pak RT mulai membacakan ayat-ayat suci dengan suara yang tenang dan mantap. Suara itu menggema di seluruh ruangan, memberikan ketenangan dan kekuatan kepada semua yang mendengarnya. Di tempat lain, Bu Kesya merasakan kegelisahan yang semakin mendalam. Semalam ritualnya kembali gagal, dan ia merasa ada kekuatan yang lebih besar sedang menghalangi usahanya. Kali ini, ia merasakan hal yang lebih hebat. Dia kembali merapal mantra di hadapan boneka akarnya. Vio merasa tubuhnya menegang. Sosok bersisik datang menekan kuat lehernya hingga Vio kesulitan bernafas. Tubuh Vio terangkat ke udara. Jangan ikut campur. Gadis ini telah menjadi umpan junjungan kami. Gadis ini harus mati. Pekik sosok itu yang keluar lewat mulut Vio. Dengan seluruh kemampuan yang dimiliki Pak RT merapal doa, sosok itu kewalahan menangkis serangan Pak RT, lalu menjatuhkan tubuh Vio. Vio pun tidak sadarkan diri. Sekejap, mata sosok itu memperlihatkan wajah aslinya yang merupakan seekor ular berukuran sangat besar. Ya, ular itu adalah sosok yang selalu mengikuti kemanapun Vio pergi. Ular itu mengamuk membabi buta. Ekornya menyambar apapun yang ada di sana. Pak RT tidak tinggal diam. Pak RT merasakan kehadiran cahaya putih yang ikut datang membantunya. Cahaya putih itu menyerang ular tersebut. Pak Karya merasakan kehadiran Mbah Buyut Vio dalam cahaya putih yang berkelebat itu. Atas izin Allah, sosok ular itu berhasil dilumpuhkan, mengeluarkan asap hitam. Tubuhnya hangus terbakar. Hilang, Pak RT? Tanya Pak Karya. Iblis itu tidak lebih kuat dari manusia. Hanya saja mereka pandai melakukan kecurangan. Ular itu terbakar bersama junjungannya. Orang yang melakukan ini ikut mati terbakar bersama dengan iblis itu, Pak Karya, ucap Pak RT. Kamu sudah sadar, Ndu? Tanya Bu Lisnur menyapa Vio dengan senyumnya yang teduh. Vio memandang ke segala arah. Ia mendapati dirinya telah terbaring di kamarnya. Pak RT menatap Vio dengan lembut. Kamu akan merasa lebih baik sekarang, Nak. Tapi ingat, kekuatan sejati datang dari iman dan doa. Teruslah berdoa dan mendekatkan diri kepada Allah. Vio mengangguk dengan rasa syukur. Terima kasih, Pak RT. Saya merasa lebih tenang sekarang. Pak Karya dan Bu Lisnur juga berterima kasih kepada Pak RT atas bantuannya. Mereka merasa ada harapan baru bagi Vio. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali. Sapunyere pegat simpai, paturai patepang deui.